Jadi dengan kepolosannya mereka pergi ke pinggir jalan, Terus? nunggu angkot. Sampai 2 jam nggak ketemu angkotnya. Kemudian angsurannya lumayan Iya. dan akhirnya pun nggak ada loh orang yang pengen unitnya ditarik loh, Di. Kalau gue ngidupin sen ke kiri, gue itu artinya ke kanan, lo yang ke kiri. Lu bisa ribut sama supir travel. Iya betul. Jangan pernah bilang yang namanya mengurangi mobilitas. Perjalanan Pikirin dulu. simpang 4 dari awal dimekarkan, kita nggak mau simpang 4 ya, pasang barat ya kalau dimekarkan ya. Ya kalau sekarang Kalau kan dimekarkan Pasar pasang barat namanya itu sejak 2004 sampai 2021 sekarang, udah berapa tahun itu? 17. itu udah 17 tahun. 17 tahun. Perubahannya memang drastis. Woi, drastis perubahannya. drastis. Perubahannya drastis. Makanya kita pengen ngangkat hal-hal yang dulu kita rasain. Ini dulu ada loh, Ini hal-hal ada, seperti sekarang ada, sekarang udah nggak ada lagi. nggak ada. Nah, itu apa sebabnya gitu. Iya. Contoh kasus sepeda motor tadi ya, sepeda motor angkot ya. Angkot bisa dibilang dulu langka. ada, Dulu ada ya. Sekarang udah mulai langka, ada. mulai langka. Udah mulai langka. Ini ada cerita lucu sedikit. Nah, jadi kebetulan di daerah Jamba tempat aku tinggal ya, di Jamba itu banyak orang-orang Jawa yang merantau menetap di Jamba. Oh ya. Mereka tidak tahu kondisi pasar barat seperti apa, Ya, simpang 4 seperti oke. apa. Jadi dengan kepolosannya mereka pergi ke pinggir jalan, Terus? nunggu angkot. Sampai 2 jam nggak ketemu angkotnya. Dia nanya, Ya kalau sekarang mana ada lagi yang kayak gituan gitu kan. iya itu makanya, kok nggak ada ya angkot ya? Astagfirullah, gue bilang kan. Kalau di sini bang, di sini tuh angkot sejak tahun sekian bilang. Itu bisa dibilang mulai angkot jarang itu. Udah Itulah. mulai jarang. Oh jadi makanya Enggak, kalau sekarang aku kebayang gini nih. Wajar mereka tuh nunggu. Kan di dekat lapangan bola ada halte. ada halte betul. Iya. Nah, sebenarnya aku mikir juga sih, Li. Itu tujuan halte dibikin apaan sih gitu. Nah sebenarnya kalau halte itu dibikin dia itu tempat berhentinya bus trans kayak seperti ini Padang. Ada bus dari di sub ada. Cuman kita nggak tahu eksistensi sampai sekarang tuh gimana, apa Nah, masih ada atau enggak. itu nanti dibahas. Nanti dibahas. Itu kita bahas nanti. kita bahas. Gitu kan. Kita punya yang namanya bus apa ya? Trans. Bus trans itu kan. Pasang barat. Ya, itu kalau nggak salah ada Damri ya mereknya. Nah, kan nggak banyak orang tahu. Nah, Itu ada jumlahnya berapa, kemudian rute mereka kemana-mana aja. Kan nggak banyak yang tahu. ini kita harus jalan-jalan ke Dishub ini. Nah, ini data harus kita ambil di Dishub dan kita tanya, itu yang masih beroperasi sekarang itu jumlahnya berapa. Betul. Nah, kadang-kadang kan contohnya ada itu yang pendatang baru datang ke sini, Nggak akhirnya tahu. nungguin beberapa jam nggak bakalan datang-datang. Bakalan gitu. lewat. Kebetulan pada saat itu adalah ojek. Nah ini ojek juga udah posisinya juga udah Udah ya berkurang lah ya, kurang. berkurang ya. Karena wajar. itu tadi. Ya gimana sih? Untuk mendapatkan motor tuh gampang Ya, sekarang. gampang sekarang. Apalagi yang Gampang. namanya udah perang DP ya. Perang DP, iya. 500.000 apa? bisa dapat motor Ya loh. itu kalau hari-hari besar tertentu misal Wah, 17 lebih atau lagi. apa Iya. udah perang DP Perang DP. dengan Perang duit promo. 500.000 Iya. bisa motor dibawa pulang. Iya. Ntar kalau angsurannya nyampe berapa juta sebulan kan nggak ngerti, Nggak ngerti, gitu kan, iya, nggak betul. tahu kayak gimana kondisinya gitu kan. Yang betul, jelas gue punya duit 500.000, gue bisa dapat Bisa motor. dapat motor. Tapi ya itu dulu kredit dan bulanannya pun mungkin ya sangat ya itulah Ya. gitu kan, sangat kaget. Jadi juga wajar sih, juga lah nanti ada yang namanya penarikan unit. gitu. Ya pemahaman sebenarnya gini Nah, nih, kalau kita bahas itu sebenarnya pemahaman sih. Ya, betul. Pemahaman mungkin ini masukan juga buat apa namanya rekan-rekan atau teman-teman yang di finance sih sebenarnya. Ada. Ya, Teman-teman gini. nanti kita undang dia. Kita undang, Kita undang. harus kita hajar juga di sini. Iya, betul, Hajar betul. dalam artiannya jangan salah paham ya. Setidaknya kita minta pertanggungjawaban dia untuk menjelaskan gitu kan. Ini kenapa seperti ini gitu? Kenapa gitu kan? Kenapa gara-gara kali? gitu kan? Ngasih DP murah, kemudian angsurannya lumayan Iya. dan akhirnya pun nggak ada loh orang yang pengen unitnya ditarik loh, Di. Betul. Nggak ada yang pengen. Tapi sebelum mereka membawa motor dengan DP murah dan angsuran yang agak sedikit tinggi, ini orang-orang ada yang jelasin nggak sih gitu kan? Menjelaskan kalau DP murah Maka berarti angsurannya angsurannya akan lumayan.
gede kan, Iya. dijelasin nggak sih dengan yang kayak gini? Kan kasihan juga, emang sih gitu kan, dengan duit 500.000 mereka, contohnya yang pernah kita tahu ya di 500.000 betul. ya, 500.000. tapi nggak tahu sekarang gitu kan. Tapi kayaknya edukasi sih sebenarnya itu. Betul, ya. Kadang-kadang mereka karena saking pengennya punya motor, saking pengen, apalagi desakan sekarang anak-anak udah ada yang sekolah, otomatis mereka angkot nggak ada. Iya, pokoknya ada. Otomatis para orang tua memikirkan, memutar otak mereka gimana caranya nih anak harus sekolah, dan orang tua kayaknya emang udah bener-bener wajib sekarang ngasih anak-anak, apalagi SMP kemudian SMA, ngasih motor sebagai alat transportasi. Nah ini mirisnya kayak gini nih, mirisnya gini, kalau seandainya anak-anak ini tidak dikasih edukasi cara berkendaraan yang taat lalu lintas ya, Betul. nggak dikasih tahu, ya wajar aja banyak terjadi kecelakaan di tingkat pelajar. Betul. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas yang kayak gini, akan banyak pihak-pihak yang benar-benar harus memberikan edukasi. Iya. Tapi sebelum pihak-pihak itu memberikan edukasi, ini kan berangkatnya dari rumah. Betul. Otomatis edukasi pertama yang harus diberikan Orang ke tua. orang tua. Orang tua. Nah pertanyaan sekarang, orang tuanya udah paham nggak yang namanya aturan lalu lintas tuh kayak gimana? Orang tuanya jangan simnya nembak. Nah, jadi kalau kita bilang SIM nembak ini kayak gimana juga? Syukur-syukur punya gitu SIM ya. ini nggak punya SIM. Nah, emang sih duit ada, Ya. itu bisa dicari. Betul. Tapi yang namanya pengetahuan berkendaraan atau berlalu lintas yang baik dan benar itu seharusnya itu kayak gimana, itu sangat Minim, betul. minim sekali. Minim sekali. Kadang-kadang ya contoh ibu-ibu dia Kalau mau ini belok, ini masalahnya udah nasional ini, nasional. mau belok kanan kasih Sendiri. sendiri. Nah, kemarin kayak gimana? Apa sih yang dalam pikiran ibu-ibu ini gitu kan? Dia mau belok kanan, dibikin sen kiri. Orang yang di belakang mikir nih, ibu ini ntar nih, belok kiri nih. Iya. Ya udah anteng aja gitu, lurus. Ini Orang- pernah dibikinkan video sama siapa ya masalah ya, Mak Betty masalah ya. Kenapa dia itu belok kanan nampusan kiri? Nah, alasannya Dalam apa? pikiran dia itu, Alasannya apa? kalau gue ngidupin sen ke kiri, gue itu artinya ke kanan, lo yang ke kiri. Ya, jadi maksud dia Iya. ngidupin sen ke kiri itu nyuruh orang yang di belakang untuk Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri dia. Kalau mau motong silakan ke kiri dia. Anjing. Kok ada ya? Kok ada ya pemikiran kayak gitu ya? Enggak, ini mungkin Enggak. sekedar guyon mungkin ya, sekedar guyon. Enggak loh. Ah. Ini mana tahu Mak Betty itu dia berdasarkan itu ya. Keterangan dari Si ibu ini. Si ibu-ibu ya? wajar-wajar aja Jadi. yang punya otak dia gitu ya. Iya, Wajar betul. aja dia berpikir kayak gitu kan. Dia ngasih aba-aba. Oh, yaudah. Apa potong aja lewat kiri. Ya Allah. ini udah gampang ini. Oke, Aduh. nanti kita sambung lagi ya. Oke, Kita udah. sambung lagi ya. Kayaknya Iya betul, ini udah apa yang- ngaco loh ini pembahasan. Terus mulai dari Seru. Tugu yang ini Iya. ini udah. Sekarang kita ini mungkin ada beberapa yang nanti kita cut. Iya betul. Yang apa? Nggak semuanya juga kita tampilkan, ada yang di-cut, tapi Iya. kayaknya fokus pembicaraan kita nih sekarang lebih ke yang namanya dulu ada, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, ya Iya. itu kita mulai dari yang namanya Tugu. Tugu betul. Kemudian di episode selanjutnya mungkin kita coba bahas secara detail lagi tentang Tugu atau ada topik yang lainnya, Betul, nanti iya. kita atur. Contohnya misalnya ini dulu nggak ada nih. Ini kita sekarang Iya. bincang-bincang ngobrol, kita diskusi di Ya kantor. sekarang kan Nah, dulu ada, sekarang nggak ada. ada. Nah, bisa juga nanti kita bahas nih. Nah. Sekarang ada, dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Nah. Oh, itu sangat banyak pasti. Banyak. Sangat banyak. Tapi kita akan bahas Satu yang per lebih satu. ikonik aja. Betul. Nggak semua. Iya, orang tua kita dulu nggak punya rumah gitu rumah. kan. Sekarang- Sekarang udah yang nggak mungkin juga itu Nggak kita bahas mungkin. gitu kan. Itu terlalu spesifik ke pribadi ya. Nah, Gi, ya? itu jadinya sekarang kita coba bahas yang ikoniknya. Ikonik, Contohnya betul. kantor bupati, Iya. kemudian ada Masjid Agung, Betul. kemudian ada yang namanya jalur 32. 32, Ada ya. pertanyaan misalnya jalur 32 itu dulu apaan sih di situ? Gitu Nah, kan. itulah gunanya kolom komentar. Nah, Kalau itu. teman-teman nanti Ada yang penasaran gitu kan, atau mau ngasih ide apa Ah, gitu buat iya. kita bahas, silakan. ya udah kita bahas, ntar kita cari datanya, Iya, kita betul. bahas di sini.
Jadi akhirnya yang kamu yang nggak tahu akhirnya jadi tahu, atau juga yang tahu kembali bernostalgia ya dia. Ya. Nanti kita tampilkan juga yang dia Ya, ya. semacam mungkin ada videonya, ada fotonya. Ya. Nggak mungkin Nanti kita coba cuma kita ngobrol ngeliatin muka bulu kita aja ya Jennya, tapi paling enggak ada lah beberapa Ada lah, foto iya, yang iya. lain kita tampilkan untuk mengingat kembali atau ngasih tahu ke yang nggak tahu ya, Ya, gitu ya. Oke lah, itu aja Dik ya. Sip. Pokoknya Satu lagi kita mau ngasih apa juga ini ya? door prize. Ini bukan cepet kali terus. Nggak, maksudnya gini. Sekarang kita memang dalam kondisi atau situasi yang masih dibilang apa ya? Baru lepas level turun PPKM ya. Iya, kita dari yang 4 ke 2 ya. Ya. Dari 3 ke 2. Dari 3 dari 3 ke 2 turun ke 2 ya. Tidak terkecuali kampung kita Simpang 4 Pasang Barat. Ya. Jadi kita juga himbau kepada kawan-kawan yang namanya prokes itu tetap kita jalankan. Kebetulan ini kan kita jaga jarak nih. Ya, jaga jarak. Jadi kita sih, prokesnya jaga jarak aja. Kalau masker kebetulan kita nggak kepake. Ada kita bawa, ada cuman ada. Ya, ada. Aku ada. hanya Ini saja kita udah jauhan ya, udah jauhan. jauhan. Udah. Ya kita anggap jarak. kita udah menjalankan prokes lah. Ya, jadi untuk kedepannya ini ya kita tingkatkan lagi ya Ndi Betul. ya. Kemudian tetap yang namanya 5M itu nggak 5M itu bisa apa aja? juga. Ayo. Nah, 5M itu pertama menjaga jarak, itu Menjaga- pasti. Pakai masker. Kemudian pakai masker, Ya. mencuci Mencuci tangan, menghindari kerumunan. Betul. Apa namanya? Terus lagi. Mobilitas apa nih alah? Itu apa namanya? Mengurangi mobilitas. Mengurangi Ya, mobilitas. contohnya misalnya yang biasa ke Padang, pergi weekend ini segala macam atau ke Bukit Tinggi segala macam, pergi ke sana kemari, pergi ngumpul-ngumpul malam segala macamnya. kecuali teman kita Cipuy itu nggak bisa. Ya, itu nggak bagi bisa. sopir travel Nah, yang namanya mengurangi mobilitas jangan pernah dibilang sama sopir travel. iya. Itu akan Ngajak temen. mengakibatkan lu bisa ribut sama sopir travel. Iya betul. Jangan pernah bilang yang namanya mengurangi mobilitas. Oke? Oke. Nah, jadi Itu dari tadi kita ngobrol, ini dia poinnya. itu. Jadi tetap lah yang namanya COVID itu belum berakhir ya, Belum bahasanya. berakhir, ya. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwasanya COVID itu benar-benar udah hilang dari Indonesia. Itu belum ada pernyataan dari pemerintah seperti itu. Terlepas dari mau percaya atau enggak, itu dikembalikan ke diri kita masing-masing. Ya. Setidaknya udah ada korban, udah ada yang namanya dirawat, udah ada yang namanya dibawa ke diklat, udah ada yang mengalami, udah ada Alumni. yang hilang rasa, yang Alumni. ini pernah ya dia. Pernah Jadi alumni. itu terlepas dari keyakinan kita masing-masing, setidaknya yang namanya 5M tadi itu kan kita kerjain juga ya, namanya masker. Contohnya dulu Ya. kita yang namanya ada asap ya, Ya, kebakaran ya. dulu. Kebakaran. Kita kan udah biasa pakai masker. Betul. Itu asap. Bukan hal baru ya kalau Bukan hal masker. baru. Yang namanya mencuci tangan, wah apalagi Wajib. ini. Sebelum makan, sebelum tidur. Nah, itu cuci sudah pernah tangan gitu memang kan. udah kewajiban. Sebelum pandemi ada pun itu udah menjadi Itu udah kewajiban kewajiban. kita. Ya, Jadi betul. jangan anggap aneh kalau kita itu yang namanya mencuci tangan itu jangan sesuatu kita anggap barang yang aneh gitu. Itu Ya. udah kita kerjakan setiap hari gitu Ya. kan. Menjaga jarak. Nah, kalau menjaga jarak ini sebenarnya bagi mereka yang jomblo sih emang rada agak sensitif ya. juga. Sensitif ya. Dengan yang gak usah kita bahas yang kayak Jauh, gini jauh, gitu jauh, kan. jauh. Agak jaraknya Gila, gitu gila. kan. Emang udah jaraknya udah jauh, Ya. disuruh tambah dijaga lagi jaraknya tambah jauh gitu kan. Kasihan juga gitu Kasihan kan. kita. Nah, oke. Udah itu aja ya, kita Oke, closing itu. aja nih ya. Kita cut dulu. Ya. Next time kita coba ulik lagi. Kita sempurnakan lagi Kita sempurnakan biar lagi. enak. Kita kan gak enak juga nih berdua aja. Nanti ada mungkin yang Ya. kita ajak ngobrol di sini juga. Ya. Nah, kan seru juga gitu kan. Oke, yaudah ya Ndi ya. Sip. Pokoknya sampai ketemu nanti di part selanjutnya. Ya. Tetap di channel Ndi Noha. Pokoknya ada sesuatu yang baru terus di sini yang akan kita ulik-ulik. Oke, see you. Sip, Dadah. sip.